Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Satrio Pamungkas dari kelas 12 TVLM 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herina Safitri, nomor absen 12. Saya dari kelas 12 TFLM 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum serta contoh perlindungan hukum. Halo, nama saya Iskandar Putri, saya dari kelas 12 TFLM 2. Saya nomor absen 17 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Fadila dari kelompok 6. Nama saya Tanaya Adi Nugroho. Wait, this is not my passion. Nama saya Tanaya Adi Nugroho. Saya dari kelas 12 TVM 2. Nomor absen saya 36. Pada bagian saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan apa sih macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Pasti itu banyak banget kan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu pasti ada yang namanya pelanggaran hukum. Apa aja sih itu? Check it out. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum yang meliputi pengertian dan ciri-cirinya. 1. Pengertian hukum. Hukum merupakan sistem yang ditentukan oleh lembaga berwenang untuk membatasi tingkah laku manusia, mengandung perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem hukum campuran, yakni dengan sistem hukum utama yaitu hukum Eropa kontinental. Selain menerapkan sistem hukum itu, Indonesia berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama. Pengertian hukum menurut para ahli. Berikut adalah definisi dari hukum menurut ahlinya. Pertama ada Karl Marx. Pengertian hukum menurut Karl Marx adalah suatu cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat dalam suatu tahap pengembangan tertentu. Lalu ada Aristoteles. Pengertian hukum menurut Aristoteles adalah sebagai kumpulan yang tidak hanya mengikat tetapi juga hakim bagi masyarakat, di mana undang-undanglah yang mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum orang-orang yang bersalah atau para pelanggar hukum. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. 1. Peraturan tentang perbuatan manusia dalam masyarakat. 2. Peraturan dimonitor oleh badan berwenang. 3. Peraturan yang sifatnya memaksa. 4. Sanksi tegas pada pelanggar. 5. Berisi perintah atau larangan kepada sesuatu. Dan 6. Perintah dan larangan harus dipatuhi oleh setiap orang. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga negara dan swasta yang bertujuan untuk pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini, yaitu A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melanggar. Contoh perlindungan hukum. A. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak atas kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, paten Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016,
Perlindungan Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegak hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. 2. Tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subjek hukum. Mewujudkan perdamaian dan tegak. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa terlindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Sergio Swakanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama hukum, kedua penegakan hukum, ketiga masyarakat, keempat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan kelima kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada kebersamaan manusia di dalam pergaulan hidup yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai wujud partisipasi dalam proses perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku antara lain, yang pertama itu disenangi oleh masyarakat, kedua menciptakan sikap sadar hukum, ketiga tidak menyinggung perasaan orang lain, keempat mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, kelima menciptakan keselarasan. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Setelah itu ada advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Dan juga ada Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara. Hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana, korupsi, melakukan penyelidikan, pendidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum meliputi tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya yang bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara.
Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. 1. Norma agama. Ya, yang seperti kita ketahui, norma agama yaitu petunjuk yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui Rasul, yang berupa perintah dan larangan-larangannya. Nah, contohnya norma agama itu, kita disuruh untuk beribadah, suka menolong, dan sanksi jika norma agama dilanggar, dia akan langsung dapatkan dosa dari Tuhan. Nah, yang kedua itu ada norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya, kita berlaku jujur gitu dan menghargai orang lain. Nah, sanksi bila melanggar norma ini, si pelaku yang melanggar akan merasa menyesal atau bersalah atau malu. Lanjut yang ketiga, yaitu norma kesopanan. Apa sih itu norma kesopanan? Yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kotor, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Nah, sanksi bila norma ini dilanggar, pelanggar akan mendapatkan cemooh, akan dikucilkan dalam pergaulan. Bahkan pelanggar bisa tidak mendapatkan teman dalam kehidupannya. Yang keempat, yaitu ada norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, contoh ya norma hukum kan itu udah banyak banget kan. Hampir di berita-berita tuh pasti aja ada orang yang melanggar norma hukum. Contohnya kayak membunuh gitu, mencuri, tidak taat peraturan, dan lain-lain. Nah, sanksinya ini itu tegas dan mengikat serta memaksa tanpa orang terkecuali. Meskipun dia itu pejabat, meskipun dia suka membunuh orang, dia akan mendapatkan sanksi tanpa terkecuali. Selanjutnya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, di sini kita dikasih tahu apa sih partisipasi kita dalam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, kita memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu orang itu akan disenangi oleh masyarakat, menciptakan sikap sadar hukum, tidak menyinggung perasaan orang lain, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, serta menciptakan keselarasan. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.